pertama adalah mendata seluruh pengrajin tenun, kemudian fasilitas apa saja yang tersedia, kemudian dari segi tenaga yang punya potensi, yang punya pengalaman untuk melaksanakan, melestarikan tenun Sambas ini kita data. Setelah itu kita laksanakan apa sih langkah-langkah kelemahan-kelemahan ini dalam rangka pengembangan tenun Sambas ini. Nah, oleh sebab itu dalam hal pengembangan tenun Sambas kita dari Dinas Perdagangan atas nama pemerintah daerah ada langkah-langkah yang kita ambil untuk melestarikan tenun Sambas ini. Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan. Kemudian yang kedua kita mencari partner kerja yang dalam hal ini kita sudah dapat perhatian dari Citra Tenun Sambas atau CTI dan pihak Garuda. Nah, dari kedua rekan kita ini kita sharing, pemerintah daerah berbuat apa, dari swasta ini berbuat apa, dan sekarang sudah berjalan dan hasilnya sungguh sangat memuaskan. Oleh beberapa bidang dan bidang industri tentang beberapa pelatihan yang telah dilakukan kami dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan mengharapkan pelatihan yang telah dilakukan itu diharapkan akan dikembangkan dan diaplikasikan agar tenun yang merupakan ciri khas Kabupaten Sambas ini tidak akan punah di Kabupaten Sambas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya sekarang untuk memperbaiki dari zaman dulu, sekarang supaya bagus, supaya kembali lagi zaman dulu, tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah mau membantu bahan baku, kami selaku pengrajin siap untuk mengerjakan. Membantu sebagai pembantuan dari pemerintah, duit dah yang senang nih. Nah, senang kita ngelolakan ni kan, nak beli benang emas, nak beli benang lagi, gitu nak mencari modal lah sebelahnya. Harapan saya dari pelaku usaha tenun songket di Sambas dalam upaya kita sama-sama memajukan kerajinan tenun songket yang ada di Sambas, yang tidak hanya mungkin terkenal di tingkat kabupaten saja, tapi berharap bisa dikenal di tingkat provinsi, nasional, bahkan sampai internasional. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, pengrajin tidak hanya bisa bekerja sendiri, kita mengharapkan adanya kerjasama yang kompak antara pengrajin selaku masyarakat yang membuat tenun songket itu sendiri, kemudian kami pelaku usaha tenun songket yang selama ini memikirkan bagaimana membuat instrumen-instrumen tentang pengembangan tenun songket Sambas, tentang usaha tenun songket Sambas, mencari pangsa pasar, promosi dan sebagainya. Kemudian ada satu pihak lagi, eksekutif dan terutama legislatif di Kabupaten Sambas untuk sama-sama kita bahu-membahu kita membuat satu gebrakan-gebrakan baru, konsep-konsep yang baik untuk pengembangan tenun songket Sambas. Saya mau pemerintah membangun jalan dulu, jalan dari Sambas menuju ke Semberang. Jadi otomatis kalau jalan udah bagus, anak-anak sekolah kan tidak capek. Sekarang kan sekolahnya dari Sambas ke sini makan waktu 1 jam. Jalan tuh rusak, jadi badan kan jadi gimana lah ya. Jalan jadi badan jadi sakit. Saya mau pemerintah itu membangun jalan supaya kan jalan kalau udah bagus, jadi tamu-tamu dari luar mudah datang ke Semberang. Sebagai masyarakat Sambas, tentunya saya mempunyai harapan yang besar, khususnya kepada pemerintah
baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan dan mendalami ya. Memperhatikan di sini, memperhatikan dan mendalami yang saya maksud adalah mendalami makna yang disampaikan oleh para pendahulu kita yang tertuang di dalam proses pembuatan dan motif-motif yang tersemat di dalam songket itu sendiri. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat gitu. Asam pauh di lima batu, air sebidang di hati tangan. Walaupun jauh di negeri yang satu, jauh di mata di hati jangan. Asam pauh di alun pauh, dahnya patah terhimpit buahnya. Saya mungkin jauh, teman-teman jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.